Nama Inspektur Jenderal Polisi Dadang Hartanto kini jadi sorotan. Sosoknya dikenal luas sebagai perwira yang tegas namun humanis, dengan rekam jejak panjang di dunia kepolisian. Tak hanya di lingkup internal, namanya juga kerap diperbincangkan di tengah masyarakat karena berbagai inovasi dan pendekatan yang ia lakukan selama bertugas. Ia resmi ditunjuk sebagai Kapolda Maluku, provinsi kaya sejarah yang dikenal sebagai tanah para raja. Maluku bukan sekadar gugusan Pulau Indah, tapi juga saksi bisu perjalanan panjang bangsa ini, dari masa kerajaan hingga era modern. Penunjukan ini membawa harapan baru bagi masyarakat setempat. Penunjukan ini bukan sekadar rotasi, melainkan babak baru dalam karier seorang perwira berprestasi. Irjen Dadang telah menorehkan banyak prestasi, mulai dari penghargaan atas dedikasi hingga keberhasilan dalam menangani kasus-kasus besar. Kini, ia dihadapkan pada tantangan yang berbeda, di wilayah yang memiliki karakteristik unik. Dari hiruk-pikuk ibu kota, kini ia mengemban tugas di kepulauan yang menuntut kearifan tersendiri. Jakarta, dengan segala dinamika dan kompleksitasnya, telah membentuk karakter kepemimpinannya. Namun, Maluku menghadirkan tantangan yang berbeda, lebih banyak mengedepankan pendekatan budaya dan kearifan lokal. Maluku, dengan sejarah konflik dan kerawanan sosialnya, menanti kepemimpinan yang mampu menjaga harmoni. Wilayah ini pernah mengalami masa-masa sulit, namun juga dikenal dengan semangat gotong royong dan toleransi antar warganya. Tantangan terbesar adalah menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan di tengah keberagaman. Irjen Dadang membawa pengalaman reserse dan akademis, bekal penting untuk menjawab tantangan di wilayah ini. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdasan dan pendekatan edukatif. Pengalaman di bidang pendidikan dan investigasi menjadi modal utama dalam membangun sistem keamanan yang adaptif. Tugasnya bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga merawat kerukunan dan menjadi mitra pembangunan. Ia diharapkan mampu merangkul semua elemen masyarakat, dari tokoh adat hingga generasi muda, untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan daerah. Penunjukan ini menandai pengakuan atas dedikasi dan integritasnya. Tidak mudah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin di daerah yang penuh dinamika seperti Maluku. Namun, rekam jejak dan komitmennya menjadi modal utama untuk membawa perubahan positif. Kini, masyarakat Maluku menanti aksi nyata sang jenderal. Harapan besar disematkan pada kepemimpinannya, agar mampu membawa rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Panggung baru telah terbentang, sorotan tertuju pada langkah-langkahnya di bumi raja-raja. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan menjadi catatan sejarah baru, tidak hanya bagi Maluku, tapi juga bagi perjalanan karier Irjen Dadang Hartanto sebagai pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata. Siapa Irjen Dadang Hartanto? Lulusan Akpol Sidin 1994, ia meniti karier di dunia reserse, membentuk ketajaman analisis dan keberanian. Pernah memimpin Polrestabes Medan, ia diuji di kota besar dengan dinamika tinggi. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Ketua Estik Lemdiklat Polri, mendidik calon pemimpin Polri masa depan. Kombinasi pengalaman lapangan dan akademis membentuknya jadi perwira komplet, paham penegakan hukum sekaligus punya visi strategis. Inilah fondasi kuat yang membawanya ke panggung nasional. 1 Juli 2025, Monas berdiri megah di bawah langit Jakarta, menjadi saksi bisu peran penting Irjen Dadang Hartanto. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-79, ia dipercaya sebagai komandan upacara, sebuah kehormatan yang hanya diberikan kepada sosok dengan dedikasi dan integritas tinggi. Di tengah suasana penuh haru dan kebanggaan, Irjen Dadang tampil tegas di podium, membawa nama baik institusi Polri di hadapan bangsa. Di hadapan Presiden, Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, dan ribuan pasang mata yang memadati kawasan Monas, Irjen Dadang memimpin jalannya upacara dengan presisi dan wibawa luar biasa. Setiap gerak dan instruksinya mencerminkan pengalaman panjang serta latihan yang tak terhitung jumlahnya. Semua mata tertuju padanya, menanti aba-aba yang menentukan ritme upacara kenegaraan. Untuk sampai di posisi ini, Irjen Dadang harus melewati seleksi yang sangat ketat. Tidak hanya postur tubuh yang tegap dan suara lantang yang menjadi penilaian, tetapi juga ketenangan dan kemampuan memimpin di bawah tekanan. Setiap calon diuji secara fisik dan mental, memastikan hanya yang terbaik yang terpilih. Irjen Dadang membuktikan dirinya layak menjadi teladan bagi generasi penerus.
Setiap aba-aba yang keluar dari mulutnya menggema di seluruh lapangan menciptakan suasana khidmat dan tertib. Pasukan mengikuti instruksi dengan disiplin tinggi, menunjukkan sinergi antara komandan dan anggota. Momen-momen ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang kuat mampu menciptakan harmoni dalam sebuah upacara besar. Penampilan Irjen Dadang di atas podium bukan sekadar menjalankan tugas formal, melainkan juga pertunjukan dedikasi, loyalitas, dan disiplin yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setiap langkah dan sikapnya mencerminkan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi institusi dan bangsa. Momen ini menjadi titik balik dalam perjalanan kariernya. Nama Irjen Dadang Hartanto melesat ke sorotan nasional, bahkan berhasil mencuri perhatian Presiden Prabowo. Keberhasilannya memimpin upacara sebesar ini menjadi pembuktian kapasitas dan kualitas kepemimpinannya di mata publik dan para pemimpin negeri. Pujian dan instruksi khusus dari Presiden Prabowo menjadi penanda babak baru dalam karier Irjen Dadang. Kepercayaan yang diberikan kepadanya membuka peluang dan tantangan baru, sekaligus menjadi motivasi untuk terus berkontribusi lebih besar bagi bangsa dan negara. Monas sebagai ikon nasional, kini menjadi gerbang bagi Irjen Dadang menuju tantangan yang lebih besar. Dari sini, langkahnya semakin mantap menapaki perjalanan panjang sebagai pemimpin yang menginspirasi, membawa harapan baru bagi institusi Polri dan Indonesia. Puncak penampilan Irjen Dadang Hartanto di Monas adalah pengakuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden, dengan latar militer dan standar tinggi, memuji pelaksanaan upacara yang tertib dan penuh semangat. Pujian ini bukan basa-basi, tapi apresiasi tulus yang disiarkan ke seluruh negeri. Validasi ini jadi kebanggaan Polri dan bukti kerja keras panitia. Efeknya luar biasa. Tepuk tangan membahana, media menyorot, dan nama Dadang Hartanto jadi inspirasi. Ia membuktikan, kesempurnaan dalam tugas sekecil apapun akan selalu mendapat perhatian dan membuka peluang lebih besar. Usai upacara, Irjen Dadang Hartanto melapor dengan suara lantang. Presiden Prabowo membalas, "Terima kasih, Komandan Upacara, sampaikan penghargaan saya ke seluruh peserta." Lalu, instruksi singkat, sesudah upacara, menghadap saya. Kalimat ini jadi sinyal kuat, pengakuan tertinggi di forum terbuka. Hadirin paham, ini bukan sekadar panggilan, tapi pertanda kepercayaan dan peluang baru. Dialog singkat ini viral, memicu spekulasi promosi. Sebulan kemudian, spekulasi itu terbukti. Momen di Monas jadi prolog babak baru kariernya. Sebulan setelah Monas, tepat 5 Agustus 2025, Kapolri mengeluarkan surat telegram mutasi perwira tinggi. Nama Irjen Dadang Hartanto tercantum jelas ia diangkat sebagai Kapolda Maluku, menggantikan Irjen Edi Sumitro Tambunan yang pensiun. Dari Ketua SI ke Komando Operasional, ini lompatan besar dalam kariernya. Penunjukan ini bukti kepercayaan penuh pimpinan Polri atas kompetensinya. Surat perintah ini bukan sekadar dokumen, tapi manifestasi sistem meritokrasi di tubuh Polri. Kini Dadang Hartanto mengemban amanah baru di Kepulauan Maluku. Penunjukan Irjen Dadang Hartanto sebagai Kapolda Maluku adalah bagian dari rotasi besar di Polri. Mutasi dan promosi menjaga dinamika organisasi, memberi penyegaran, dan membuka ruang inovasi. Pada Agustus 2025, nama 1 perwira tinggi dan menengah berganti posisi, termasuk beberapa kapolda strategis. Rotasi ini pengembangan karier sekaligus ujian loyalitas. Perwira harus siap ditempatkan di mana saja. Perpindahan dari pendidikan ke komando operasional adalah loncatan signifikan. Dadang Hartanto menjawab panggilan tugas negara, membuktikan dedikasi dan profesionalisme. Rotasi memastikan roda organisasi terus berputar dan pemimpin terbaik siap menghadapi masa depan. Menjadi Kapolda Maluku berarti menghadapi tantangan geografis dan sosial yang unik. Ratusan pulau tersebar, logistik dan respons jadi tantangan tersendiri. Selain itu, memori konflik masa lalu menuntut pendekatan preventif dan komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat. Kejahatan sumber daya alam seperti illegal fishing dan pembalakan liar juga jadi prioritas. Pengalaman Reserse Dadang Hartanto diharapkan membawa solusi segar. Jabatan ini menuntut manajerial kuat, kearifan sosial, dan ketegasan hukum. Harapan besar disandarkan di pundaknya untuk membawa Polda Maluku lebih profesional dan dicintai masyarakat.
Karier Irjen Dadang Hartanto adalah cerminan nyata dari dedikasi, disiplin, dan kerja keras yang tak pernah padam. Sejak awal menapaki dunia kepolisian, ia telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk selalu memberikan yang terbaik, tak hanya untuk institusi, tapi juga untuk masyarakat luas. Setiap langkah yang diambilnya adalah hasil dari tekad kuat dan semangat pantang menyerah. Meski harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di sepanjang perjalanan kariernya. Ia meniti karier dari bawah, memulai dari posisi yang paling dasar, melewati berbagai medan tugas yang menuntut fisik dan mental, serta terus belajar dan mengasah kemampuan. Tidak jarang ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi situasi sulit, dan mengambil keputusan penting dalam waktu singkat. Namun, semua itu dijalani dengan penuh tanggung jawab dan semangat belajar yang tinggi, menjadikannya sosok yang selalu siap menghadapi perubahan. Momen di Monas menjadi simbol puncak akumulasi dedikasi, hasil dari latihan tanpa henti, fokus yang tak tergoyahkan, dan komitmen yang terus dijaga. Setiap upacara dan penghormatan di Monas bukan sekadar seremoni, melainkan pengakuan atas perjalanan panjang yang penuh pengorbanan dan kerja keras. Di sana, Irjen Dadang membuktikan bahwa keberhasilan adalah buah dari proses panjang yang dijalani dengan konsistensi. Pujian presiden dan promosi yang diterima bukanlah hadiah instan, melainkan pengakuan atas kualitas, integritas, dan dedikasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setiap penghargaan adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan komitmen tidak pernah mengkhianati hasil. Penghormatan ini juga menjadi motivasi bagi rekan-rekan sejawat untuk terus meningkatkan kualitas diri. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Tak ada usaha yang sia-sia. Setiap tugas dan tanggung jawab adalah investasi berharga untuk masa depan. Irjen Dadang juga dikenal sebagai mentor yang selalu membimbing juniornya, menanamkan nilai-nilai disiplin, kejujuran, dan semangat melayani. Ia percaya bahwa keberhasilan tim adalah hasil dari kerjasama dan saling mendukung. Nilai semangat, ketertiban, dan disiplin yang ia pegang teguh sangat relevan di semua profesi, bukan hanya di kepolisian. Disiplin dan dedikasi adalah fondasi utama untuk meraih kesuksesan, baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Setiap individu yang menanamkan nilai-nilai ini akan mampu menghadapi tantangan dan meraih prestasi terbaik. Irjen Dadang membuktikan, integritas dan kompetensi akan selalu menemukan jalannya menuju pengakuan dan keberhasilan. Kepemimpinannya yang tegas namun penuh empati menjadi teladan bagi banyak orang, membuktikan bahwa karakter dan kemampuan adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan dan reputasi. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi seluruh abdi negara dan generasi muda untuk terus bekerja keras, menjaga integritas, dan berkontribusi demi kemajuan Indonesia. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan dedikasi akan membawa perubahan besar bagi bangsa dan negara.